Mau coba. pagi nih Pak lawyer terkenal Pak Rasman yang terkenal. Sehat selalu, gimana? Hari ini mau penerbangan kemana Pak? Rencana mau ke Batam. Kemarin dari Bali, stay 1 malam di Jakarta, kerja lagi ke Batam. Jadi saya itu kerja itu liburan, sambil kerja sambil holiday ya gitu. Ini kan lagi ramai nih berita-berita tentang pembebasan tentang Ki Saiful Jamil. Kemarin ternyata kan hasilnya negatif. Dan menurut Pak lawyer yang udah terkenal ini, yang biasa handal mengurusi hukum, gimana menurut tentang bebasnya kemarin Ki Saiful Jamil? Tanggapannya seperti apa? Begini, saya kenal baik sama Saiful Jamil. Saya teman sama beliau. Ketika saya kemarin ada diundang salah satu podcast, saya ketemu di situ dengan Saiful Jamil. Kami banyak berdiskusi dan terhadap kasus yang menimpa dia. Saya lihat di berita viral ya, dia ditangkap, kemudian sempat turun dari mobil, sempat dijerit-jerit, sempat duduk gitu. Menurut saya secara pribadi prihatin ya. Saya prihatin. Siogianya dia tidak boleh diperlakukan seperti itu. Tapi penjelasan dari Kapolres Metro Jakarta Barat ya, itu ada warga lain yang terkesan seperti membuat Saiful Jamil ini takut. Dan Saiful Jamil sampai bilang dia mengira itu ada begal ya. Dan ternyata setelah ditelusuri, ternyata dia diduga oleh polisi menggunakan dan atau ya pengedar narkoba. Setelah dicek, dibawa ke Polsek Tambora, kemudian dicek lagi, hasil labnya ternyata dia negatif. Dari urinnya negatif, dari rambutnya juga negatif. Dan artinya pemeriksaan itu sudah komprehensif sehingga Saiful Jamil memang tidak bersalah. Betul. Tapi kadung sudah bermalam-malam di Polsek atau mungkin di Polres. Nah, jadi saya pikir ya polisi juga harus fair ya. Kalau Saiful Jamil, saya lihat di situ dia mengucapkan terima kasih karena ternyata polisi membebaskan dia, kemudian menyatakan dia tidak terbukti dan kemudian menahan dan menjadikan tersangka asisten dia atau manajer dia. Itu sudah bagus. Tapi menurut saya Polri juga dalam hal ini Kapolsek, terutama penyidik atau Dit Narkoba di Polres Metro dan lain-lain itu juga bagus juga kalau mereka juga minta maaf. Kan fenomena harus juga minta maaf. Sehingga kedua belah pihak ini juga harus mengakui ada kesalahan dong. Iya benar. Kita nggak bisa limpahkan kesalahan itu kepada masyarakat biasa. Sebelum ditemukan masyarakat biasa yang melakukan tindakan brutal yang tidak sesuai dengan aturan, apalagi dia bukan bagian dari penegak hukum, maka tugas polisi mencari yang bersangkutan sampai ditemukan. Yang kedua, terhadap tindakan kepada Saiful Jamil yang menurut saya kurang presisi gitu. Maka Polri juga harus minta maaf. Saya tahu betul Polri hari ini sangat presisi. Itu dari petinggi-petingginya, dari Pak Kapolri, Pak Wakapolri, Pak Kabareskrim, dan link-link yang ada di dalam institusi Polri itu berfungsi semua. Misalnya Kadif Propam, Pak Irjen Sahar, dia benar-benar atensi. Setiap laporan kepada beliau terhadap tindakan polisi terkait dengan tupoksi dia sebagai Kadif Propam itu dilakukan. Begitu juga dengan misalnya Karo Wasidi, Karo Paminal, ya, Wakabareskrim, Kapolda Pak Karyoto, itu semuanya sekarang on the track. Jadi kalau ada pelaksanaan tugas di lapangan yang menurut saya kurang smooth, kurang smart, ya Polri juga kan tidak salah kalau dia juga
minta maaf. Kan meminta maaf bukan sesuatu yang salah, Benar. bukan merendahkan, tapi ada kesalahan teknis di lapangan yang terjadi gesekan karena yang orang tahu yang menangkap Saipul Jamil itu adalah polisi. Maka ketika dilakukan pemeriksaan urin ternyata dia negatif, artinya validitas data yang mereka miliki terkait dengan Saipul Jamil itu tidak konkret, tidak faktual. Nah, buktinya hanya asistennya Saipul Jamil. Nah, kalau memang asistennya sudah di tracking terlibat, maka asistennya itu yang diburu di situ bukan Saipul Jamilnya. Kalau dia mencurigakan dua-dua, tidak perlu dengan cara itu. Oke, baik. Kan tinggal dipepet aja mobil itu, Betul. dipepet kemana. Nah, terus boleh nggak nih saya potong nih, Pak, sedikit nih. Untuk fenomena ini kan nih, kan King Saipul Jamil dibatasi untuk masuk televisi. Nah, untuk tanggapannya dia masuk televisi lagi, kira-kira gimana? Ya justru ini harus menjadi peluang bagus, ya, menjadi satu ruang poin untuk Saiful dapat kembali bersiaran di media cetak elektronik nasional. Kenapa? Memang saya tahu tindakan dia kemarin, ya, dia ditahan, dia dihukum, bahkan dia sudah menjalani inkrah sudah. Dan menurut saya, kalau Saipul Jamil berjanji, berkomitmen tidak mengulangi lagi tindakan-tindakan yang pernah dihukum dan dia jalani, apa salahnya? Kan memberi ruang, kan? Kan saya juga mencurigai banyak juga orang-orang entertain tampil di layar-layar TV nasional yang saya curigai dan saya duga ya juga berkepribadian, ya, istilah orang itu ACDC, ya. Jadi tinggal bagaimana membuktikannya saja gitu. Jadi kasih ruang dong, kan Allah aja Maha Pengampun, masa kita menutup ruang bagi dia? Kasihan dianya gitu. Ya, saya pikir Saipul Jamil yang waktu saya masih anggota DPRD dulu di Sumatera Utara sudah tahu saya Saipul Jamil ini gitu. Ya mungkin begitulah takdir hidup dia, dan menjadi kewajiban kita juga sebagai seorang muslim untuk mengajari dia, membimbing dia tetap pada koridor bahwa yang ini benar-benar tidak boleh, yang ini boleh, kira-kira. Jadi ada aturan hukum gitu. Jadi saya kira filosofi Ranlovom, kantor hukum yang saya pimpin, itu adalah spiritnya, itu adalah spirit of life, yaitu justice for all, keadilan untuk semua. Jadi adil lah untuk dia gitu. Itu aja. Oke. Terima kasih banyak nih sudah menyematkan waktunya untuk ini ya. Terima kasih.